Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatanku, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatanku, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayat. Mengasihimu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatanku, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita mau sembah terus Dia sampai akhir hidup kita. Dan mari kita mau terus berdiam di dalam kemuliaan-Nya, dalam hadirat-Nya. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Segenap hatiku
kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita mau terus diam di dekat Tuhan. Dan di saat kita menanti kehadiran Tuhan, kita tentunya akan terus dikuatkan. Amin. Oh, You strengthen us, Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, You reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, You
rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. One more time. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're a defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on the wings like eagles. Oh, reign forever. Our hope, our strong deliverer. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on the wings like eagles. Oh, we praise you, Lord. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on the wings like eagles. Shalom semuanya. Panas di luar ya. Tapi kalau kita dalam Yesus, is always being a warm and very comforting in our life. Amen. Well, hari ini saya mendapat tugas untuk berdoa dan untuk persembahan kita hari ini. Saya punya sedikit cerita. Anak saya tuh yang laki dapat promotion. Nah, puji Tuhan. Grace to the Lord. Itu dia bilang sama opungnya, Pung, kalau aku ganti naik gaji, aku traktir opung ya, katanya gitu. Opungnya ketawa, oh iya. Papa saya tersenyum, ketawa, seneng banget. Itulah hati Bapak. Betapa bahagianya, bukan karena makanannya, bukan karena harganya, dia juga belum traktir kok. Tapi the words and our heart just be the center of God Himself.
Bapak kita tuh mempunyai hati yang senang bahwa anak-anak mau memberikan sesuatu untuk di rumahnya. Seperti firman katakan supaya cukup makanan di rumahku. Dan bawalah kepadanya persembahan dan hadiah yang kudus. Mazmur 96 ayat 8 bisa ditayangkan. Mazmur 96 ayat 8. Bawalah kepada Tuhan persembahan dan hadiah kudus. Sujudlah kepadanya dalam kekudusan yang kudus. Karena semua yang kita dapat actually is not ours. Semua yang kita dapat itu adalah dari Tuhan. Waktu anak saya dapat promotion, dia langsung bilang, ingat ya Pung, aduh dia tuh penuh dengan ada kelemahannya tapi dia tuh tersenyum dan gembira. Don't you think that our Father is gonna be like that in heaven? I think He is. He is. Okay, my son. Mau di mana nih? Toprak Ciragil juga nggak apa-apa. Tapi yang penting He sees our hearts. Di dalam Ulangan 8 ayat 17-18, maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ulangan 8 ayat 17. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab Dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. So janganlah kita ketakutan, uang kita bakal habis nih. Wah ada pas-pasan kayaknya. Apalagi kembali lagi ya hari tua ya, tanggal tua. Kalau Dia akan tambahkan kita, saya yakin dan amin. Umur saya 54 dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Dalam hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Tetap setia. Just give your heart to God. And say, God, I love you. I want to give it to you something. Berikanlah kepada Tuhan dengan tulus hati. Apapun yang diberikan seperti janda miskin di bait Allah itu. God is so happy. Jesus just so touched. Can you imagine? God is so touched. Touch, terharu. Kita kalau lagi nonton film Korea tuh, kalau yang drakor tuh, kayaknya something gitu dalam hati kita. That's what I saw my father last week. Dia senyum terus lagi makan. Mari kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan kami yang rendah ini. Semoga dengan kasih-Mu persembahan ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terimalah segala pujian dan syukur kami, karena semua adalah dari Engkau dan untuk Engkau. Amin. Silakan memberi dengan hati yang tulus, kudus, dan murni. Amin. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy,
soul forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, we will sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations rise. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever and ever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You'll always be, you will always be. Holy, holy forever. His name is great. Amen. Our God is great. Our God is great. Allah kita besar. Amin Bapak sekalian.
Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, iblis berusaha untuk memberikan satu penyakit yang baru lagi. Semua kena flu-nya aneh Bapak Ibu sekalian. Semua sakit. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita harus perkatakan, tubuh kita adalah bait Allah. Dan roh Allah tinggal dalam kita. Amin. Dia tidak bisa mencuri akan damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita. Dia tidak bisa mencuri sukacita yang ada dalam kita. Amin. Semua baik, semua baik, semua baik. Yuk kita katakan semua baik, semua baik, semua baik. Haleluya. Amin. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Amin, amin, amin. Semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu sekalian, kalau iblis berusaha untuk mencuri sukacita dari kehidupan kita, katakan semua baik. Sebab Allahku katakan semua baik adanya. Amin. Semua baik. Haleluya. Amin. God is so good. Thank you Lord. Baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku beras. Sekali lagi amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great, how great is our God. God, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, hallelujah. Hallelujah. Name above all names, Jesus. You are worthy. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. How great is our God? How great is our God? How great is our God? Amen. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And always sing how great, how great is our God. Always sing, always sing.
God is great. And all will see how great, how great Amen. Is our God. Woo, haleluya. Allah kita besar. Amin. Allah kita berkuasa. Sakit apapun kita katakan Allah kita jauh lebih besar. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun iblis berusaha untuk mencuri damai sejahtera kami dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh kami berkatakan Allah kami jauh lebih besar. Allah kami jauh lebih tinggi. Dan Allah kami lebih berkuasa. Yang hari ini, saat ini, jam ini akan kami dengar firman-Nya. Terima kasih Bapa. Aku berdoa setiap jemaat yang pulang dari tempat ini diberkati. Diberikan kekuatan yang baru. Disegarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya dan siap diterima berkat Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin, haleluya. Pastor please. Haleluya. I was explaining that because many people didn't come, maybe they are sick. Because like me, my whole family is sick. But our God is greater than all the sickness. Please Pastor. Hallelujah. Haleluya. Praise God. Terpuji nama Tuhan, saudara. I want to thank God for this great opportunity God has given for me to come back into this place once again. Saya ingin bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya boleh kembali berada di sini lagi melayani saudara semua. It is a great joy and a great privilege to be in the presence of God. Sungguh suatu kehormatan dan sukacita yang besar kalau kita boleh berada di dalam hadirat Tuhan. I want to acknowledge the presence of all the saints of God who are here in this sanctuary this morning. Saya ingin juga menyambut saudara semua orang-orang kudusnya Tuhan yang berada di rumah Tuhan ini. And also everyone who are watching, who are partaking in this worship service in the spirit together with us in various places. Dan juga buat saudara-saudara lain yang mengikuti ibadah ini di dalam roh mereka meskipun tidak berada bersama-sama dengan kita mungkin dari tempat-tempat lain. May the Holy Spirit continue to strengthen each one of us. Kiranya Roh Kudus yang terus menguatkan setiap dari kita It is semua. always a great joy to come in the presence of God. Sungguh suatu sukacita yang besar selalu merupakan sukacita besar kalau kita bisa Hallelujah. berada dalam hadirat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Praise God. Terpujilah I want to nama extend Tuhan. my heartfelt thanks to Pastor Nino and the leadership of this beautiful fellowship. Saya ingin berterima kasih kepada kepemimpinan itu Bapak Gembala, Pak Nino dan juga seluruh pemimpin yang ada di tempat ini. And once again, thank you, Pastor, for giving me this one more opportunity. Dan terima kasih sekali lagi Bapak Nino, Pak Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh melayani. And I want to thank God for our precious sister Ibu, who is doing a great job this morning. Terima kasih juga untuk penerjemah. Are you happy? Saudara bahagia? Come on, Senang? hallelujah. Haleluya. Hallelujah, we worship you, Lord. Hallelujah. Come on, Haleluya, come on. kita Come menyembah on, let's Tuhan. put our hands to and Mari praise kita tepuk God. tangan, pujian, tepuk tangan buat Tuhan kita. Hallelujah. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Father, we thank you for this beautiful day Bapak kami bersyukur untuk hari yang indah ini. because you are beautiful. Karena Engkau Tuhan yang indah.
We feel very much comfortable in your presence because you are the comforting God. Kami merasa begitu terhibur ada di dalam hadirat-Mu Tuhan karena Engkau Tuhan yang menghibur kami. We experience great peace in our heart because you are the Prince of Peace. Kami mengalami damai sejahtera di dalam hati kami karena Engkau adalah Raja damai sejahtera. We experience healing in our soul and in our body because you are the Rapha, the great healer. Kami mengalami kesembuhan dalam jiwa dan tubuh kami karena Engkau adalah Jehovah Rapha, penyembuh kami. In spite of all our hardships and challenges around us, we still experience the joy and your presence. Dan meskipun begitu di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan yang ada di sekeliling kami Tuhan, kami masih tetap boleh merasakan sukacita berada di dalam hadirat-Mu. Because you are the giver of joy. Karena Engkau adalah Tuhan yang memberikan sukacita. We pray that Lord, you will continue to speak to each one of us. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau terus berbicara kepada setiap dari kami. Speak to each one of our hearts. Berbicaralah kepada setiap hati kami. That our soul and our body and our spirit will be renewed and strengthened by your word. Sehingga roh, jiwa dan tubuh kami diperbarui di dalam firman-Mu, di dalam roh-Mu Tuhan. We give you all the glory and the honor and the highest praise. Kami berikan kembali kepadamu Tuhan segala hormat, pujian dan kemuliaan dan pujian yang tertinggi. Because Jesus, you alone are worthy to be praised. Karena Yesus hanya Engkaulah yang layak ditinggikan dan dipuji. We worship you. Kami menyembah-Mu. We honor you. Kami menghormati-Mu We Tuhan. adore you. Kami We memuja-Mu. love you, Lord. Kami mengasihi-Mu From the Tuhan. depth of our heart. From the depth of our heart, Dari we kedalaman love you. hati kami Tuhan, dengan segenap hati kami mengasihi-Mu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Praise God. For our brief meditation, shall we turn to the book of Gospel according to John chapter 15. Mari kita buka dari Yohanes 15. Kita masuk ke dalam penyampaian firman And we are Tuhan. going to meditate from verse 19 for our little meditation. Dan kita akan renungkan dari ayat 19. One of the most inspiring and one of the most deepest passages in the Bible. Salah satu perikop di Alkitab yang paling menginspirasi saudara. John chapter 15 verse 19. 19. Ya. Yohanes 15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. John chapter 15 concisely speaks to us. Jesus speaks to the disciples. Ultimately, he speaks to us how we are chosen by God. Di Yohanes 15 ayat 19 ini Tuhan Yesus berbicara kepada para murid-muridnya dan tentunya artinya Tuhan Yesus berbicara kepada kita bagaimana Tuhan telah memilih kita. Jesus was emphasizing the disciples that you are chosen by God. Yesus menekankan pada murid-muridnya pada waktu itu bahwa mereka itu dipilih oleh Tuhan. Since you are chosen by God, you are set apart. Dan karena saudara dipilih oleh Tuhan, saudara dipisahkan. In chapter 15 at the beginning Jesus said, I have chosen you and ordained you. Di bagian awal dari pasal tersebut dikatakan aku telah memilihmu dan menetapkanmu. If you go through the whole Bible, you will see concisely how the Holy Spirit speaks to us that we are chosen by God and how we are chosen by God and for what purpose He has chosen us. Kalau saudara baca Alkitab secara menyeluruh, secara konses di situ disampaikan bagaimana kita dipilih oleh Tuhan dan tujuannya untuk apa Tuhan memilih kita. And from where He has chosen us. Dan dari dunia Tuhan pilih kita. Apostle Peter says, Petrus berkata, he says we are chosen by God, we are called by God out of darkness into the marvelous light of God. Kita dipilih dan dipanggil oleh Allah keluar dari kegelapan masuk ke dalam kerajaan yang terang. Paul says he has delivered us from the power of darkness and brought out into the kingdom of the Son of His dear love. Dan Paulus berkata bahwa kita ini dipanggil, dikeluarkan dari kegelapan masuk ke dalam kasih-Nya yang terang. Apostle John says, we are chosen by God out of darkness of this world into the light of God. Dan Rasul Yohanes berkata bahwa kita ini dikeluarkan dari kuasa kegelapan masuk ke dalam terangnya, kasih-Nya yang terang.
And in totality, you can say like this, Dan secara total saudara bisa katakan seperti ini, that God has called us. He has turned us from darkness into light. bahwa Tuhan telah memanggil kita, memutarbalikan kita dari kegelapan kepada terang, And He has redeemed us from the clutches of darkness and conveyed us into the kingdom of Jesus Christ. dan Dia telah melepaskan kita dari cengkeraman kuasa kegelapan dan membawa kita masuk ke dalam kerajaannya yang terang, yang abadi, yaitu kerajaan Kristus. Chapter 15 verse 19, Jesus further speaks to the disciples. Di ayat 19 ini Yesus berbicara lebih lanjut lagi pada para muridnya, If you belong to this world, sekiranya kamu dari dunia, sekiranya kamu milik dunia ini, the world would have loved you and given you all kinds of affections of this world. tentunya dunia akan mengasihimu, akan mencurahkan segala kasih sayangnya kepadamu. But the world hates you. Tapi dunia membencimu. Number one, because you do not belong to this world anymore. Kenapa? Karena pertama, kamu bukan lagi milik dunia ini. Secondly, Yang kedua, I have chosen you out of this world. aku, Tuhan telah memilihmu keluar dari dunia ini. If you go through the whole Bible in the Old and the New Testament, Kalau saudara baca dari perjanjian lama dan baru, you will comprehend the purpose of God upon each one who were chosen by God. saudara akan memahami tujuannya Tuhan buat orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. There are four major phenomena that take place under the divine election by God. Ada 4 fenomena yang terjadi pada saat ada pemilihan. Waktu Tuhan memilih seseorang, ada 4 fenomena yang terjadi. I spoke about it almost, I think, 10 or 12 years back in our church, in our early building. 10 years ago. Yes. Saya rasa saya sudah pernah bicara tentang ini kira-kira 10 tahun lalu di gedung yang lama ya. But I just want to paraphrase it in line with what you are going to share to this morning. Tapi saya ingin parafrase kembali apa yang pernah saya sampaikan itu untuk bisa disesuaikan dengan apa yang akan saya sampaikan pagi ini. Probably many of you were not there. It was on a weekday I spoke. Mungkin banyak dari saudara waktu itu belum ada di sana ya, di hari tengah-tengah minggu saya bicara waktu itu. There are four major phenomena that take place under the divine election by God. Di bawah pemilihan atau penunjukan ilahi daripada Tuhan ada 4 fenomena yang besar. The first one, Yang pertama, that there is an encounter between God and man. ada perjumpaan antara Tuhan dengan manusia. The second one, Yang kedua, there is an impartation by God unto the chosen. ada impartasi dari Tuhan kepada yang terpilih. The third one Yang ketiga, is a preparation by God. ada satu persiapan. Hal tersebut merupakan persiapan dari Tuhan. And the fourth one is the ministry or ministration for God. Dan yang keempat adalah pelayanan atau administrasinya Tuhan. I will explain it little by little. Saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. There are four major things, phenomena that take place without our prior knowledge. Ada 4 fenomena, 4 hal yang besar yang terjadi tanpa pengetahuan kita sebelumnya. Wherever you will find people who were chosen by God, they had experience and encounter from God. Pada saat saudara menemui orang yang dipilih oleh Tuhan, mereka pasti sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. So there is always an encounter between God and the one whom He has chosen. Jadi selalu ada yang namanya perjumpaan antara Tuhan dengan orang yang sudah Tuhan pilih. Why there is an encounter? Kenapa ada perjumpaan dengan Because Tuhan? God wants to do something in our life. Karena Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidup kita. I want to go little by little through the ministerial perspective this morning through these passages. Pagi ini untuk kita pelajari perikop ini saya mau jelaskan sedikit demi sedikit dari sudut pandang ministerial atau pelayanan saudara. There are two types of ministry. Ada 2 jenis pelayanan. The first one, Yang pertama, what we would like to do for God. apa yang kita mau kerjakan buat Tuhan. This is a passion of every child of God. Ini adalah gairah atau kerinduan yang ada di dalam setiap hati anak Tuhan. That we all want to serve God in various capacities. Bahwa kita semua sebagai anak Tuhan, kita mau melayani Tuhan dalam kapasitas apapun. We would like to do for God something Kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan. in any manner Dalam cara apapun. within the limit of our capacity, Dan bahkan di dalam keterbatasan kapasitas kita. which is highly appreciable by God, Yang tentunya amat sangat dihargai oleh Tuhan. which is highly regarded and rewardable by God. Sangat dihargai, dihormati dan bahkan diberi penghargaan oleh Tuhan. He never ignores anyone, whatever he does for God. Dan Tuhan tidak pernah
nyuekin, gak pernah ngebiarinin, mengabaikan pelayanan sekecil apapun yang orang lakukan buat dia. Tuhan tidak pernah mengabaikan itu. But there is a second level of ministry. Tetapi ada level selanjutnya dari pelayanan, level kedua. What the Lord wants to do through our life. Apa yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kita. Let me repeat it once Saya again. ulangi. What the Lord wants to do through our life. Apa yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kita. In which you become an instrument of God. Di mana dalam hal ini saudara menjadi alat, menjadi instrumennya Tuhan. Both the levels of ministry are important, but the second one is more glorious and more significant. Tentunya kedua level pelayanan ini sama-sama penting, tetapi level yang kedua itu lebih mulia, lebih signifikan saudara. The first one, whatever we would like to do for God. Yang level pertama tadi, apapun yang kita mau kerjakan buat Tuhan. The second one, what the Lord wants to do through our life. Tetapi level yang kedua, apa yang Tuhan mau lakukan melalui hidup saya dan saudara. That's the primary choice of God upon each one of our lives. Itu adalah pilihan yang utama dari Tuhan atas hidup kita. When God begins to do something or when God intends to do something through our life, Pada saat Tuhan mulai melakukan sesuatu atau mulai bermaksud, berniat melakukan sesuatu melalui hidup kita, we need to become a relevant instrument in the hands of God. kita perlu menjadi alat yang relevan di dalam tangannya Tuhan. And this is where God begins to mold and shape in our life. Dan disitulah di mana Tuhan mulai membentuk hidup kita, mulai memproses hidup kita. We go through various kinds of deep, sometimes painful process in our life. Kita mulai mengalami berbagai macam proses yang dalam dan bahkan kadang-kadang menyakitkan. But I want to stand by with the second level for a little while, side by side through this passage. Tetapi melalui perikop ini saya ingin kita belajar dari satu sisi dan sisi yang lainnya tentang dua level kedua ini. You can see in the whole Bible how God had encountered with each person. Saudara lihat dari seluruh Alkitab bagaimana Tuhan berjumpa dengan setiap orang. In every person's life who had encounter from God, who had experienced encounter from God, they were never the same. Mereka orang-orang di Alkitab yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak pernah lagi jadi pribadi yang sama, pasti berubah. And what happens when God encounters with somebody? Apa yang terjadi waktu Tuhan memberikan pengalaman perjumpaan kepada seseorang? At the outset, they will begin to hear the voice of God. Dikatakan mereka mulai mendengar suara Tuhan. And God will bring them out from their situation. Dan Tuhan akan keluarkan mereka dari situasi yang sedang mereka alami. To some people you see God had drawn them from their situation to God's presence. Untuk beberapa orang tertentu saudara bisa lihat bagaimana Tuhan menarik mereka keluar dari situasi mereka, dibawa kepada Tuhan. But to others God had gone down to their situation. Tapi buat beberapa orang yang lain Tuhan turun masuk ke dalam situasi yang orang itu sedang hadapi. God speaks to us in various ways. Tuhan bicara kepada kita dengan berbagai macam cara yang berbeda-beda. He speaks to us through various circumstances. Tuhan bicara kepada kita melalui keadaan yang He berbeda-beda. speaks to us through His servants, prophets or apostles or pastors or teachers. Bahkan Tuhan juga bicara kepada kita melalui guru, pengajar, melalui gembala, melalui rasul, melalui nabi. God speaks to us through His angels. Tuhan bicara kepada kita juga melalui malaikat-malaikatnya. God speaks to us through revelation, through dreams and visions. Bahkan juga melalui pewahyuan, mimpi, penglihatan. God speaks to us through our situations. Tuhan berbicara kepada kita melalui situasi-situasi kita. And God speaks to us through His Spirit to our spirit. Dan Tuhan juga berbicara kepada kita dari rohnya kepada roh kita. God speaks to us through our problems and our challenges. Bahkan Tuhan berbicara melalui masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang kita sedang hadapi. Even sometimes God speaks to us through the mouths of the unbelievers. Bahkan kadang-kadang Tuhan bisa bicara melalui mulut orang yang belum percaya. But ultimately God speaks to us through His word. Tapi yang terutama adalah Tuhan bicara melalui firman-Nya. God never speaks to us for no reason.
Tuhan gak pernah berbicara tanpa alasan atau tujuan yang jelas. He has a purpose in our life when He speaks to us. Dia punya tujuan dalam hidup kita semua dan dia berfirman kepada kita. And that's where it becomes expensive to become an instrument of God. Itu sebabnya untuk menjadi alatnya Tuhan itu mahal harganya. Consider a guitar that our brothers and sisters who are playing here. Misalnya gitar yang dipakai tadi oleh pemain musik. Let's say with the 6 strings or 12 stringed guitar. Misalnya ada yang 6 senar atau 12 senar. Just having only the strings, that doesn't mean it can be used. Punya senarnya aja bukan berarti bisa pakai gitar. There is a system of tuning it. Masih ada sistem harus ditune dulu. All the strings have to be tuned to one another. Jadi semua senar ini harus disetel supaya harmonis gitu. Semua satu sama lain saling harmonis. Every strings have to be tuned, Setiap senar harus diset, harus ditune. but they are all connected to one another. All the strings are connected to one another. Tetapi semua senar-senar ini saling terkoneksi satu sama lain. Each string produces its own melody, Setiap senar menghasilkan nadanya atau melodinya sendiri. but it becomes melodious when they are tuned in the order. Tetapi kalau dia ditune sesuai dengan aturannya, dengan urutannya, itu akan menjadi kedengarannya menjadi harmonis, menjadi melodius sekali. When you become an instrument of God, Dan pada saat saudara menjadi alat buat Tuhan, it is God who tunes our life Tuhan yang ngetune hidup kita. so that our life become melodious for the glory of God. Supaya hidup kita menjadi hidup yang melodius buat kemuliaan nama Tuhan. Even in our action, in our speech, in our presentation, in our behavior, in our character, we begin to smell the smell of Jesus. Bahkan dari hidup kita, cara kita bicara, dari cara kita bertindak, bersikap, berpikir, itu akan menghasilkan aroma yang enak, yang harum buat Tuhan. Apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 2, 2 Korintus 2, Rasul Paulus berkata, we are the sweet fragrance of Jesus. kita ini bagaikan aroma yang harumnya Yesus, aromanya Yesus yang harum kita ini. Among the godly people and also among the worldly people, we are the fragrance of Jesus. Di tengah-tengah orang yang percaya kepada Tuhan atau bahkan di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita ini adalah aroma harumnya Kristus. Once you experience the encounter from God, you will never be the same person. Sekali saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara pasti berubah. Your whole life, your perspective and your personality become completely changed. Seluruh hidup saudara, cara pandang saudara, segenap keberadaan saudara itu berubah total. For example, if you pick up one of the encounters between God and man from the Bible, Misalnya kalau kita ambil contoh perjumpaan yang dialami salah satu tokoh di Alkitab dengan Tuhan, you will find they all were spiritually impregnated with the mission of God. mereka, saudara akan dapati mereka ini mengandung secara ilahi akan rencana-rencananya Tuhan. You will see, for example, let's go to the book of Genesis. Mari kita buka Kejadian. You will find the first encounter between God and man was to Noah. Pertama perjumpaan Tuhan dengan manusia yang pertama adalah dengan Nuh. That's not necessarily the very first encounter, but for the sake of understanding. Bukan perjumpaan yang pertama sekali, tetapi untuk supaya kita mengerti, When God spoke to Noah, Tuhan berfirman, berbicara pada Nuh, and he obeyed God's voice, dan Nuh taat sama perkataannya Tuhan, and God made him as an instrument. dan Tuhan jadikan Nuh sebagai alat. And he made an ark for his own salvation. Dan dia God commanded him to make an ark Tuhan perintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera for the safety of his family and himself. supaya bisa menyelamatkan Nabi Nuh dengan seluruh keluarganya. And this ark was originated out of the deep conversation between God and Noah. Dan bahtera itu merupakan hasil dari percakapan yang dalam antara Tuhan dengan Nabi Nuh. In Hebrew chapter 11 the Bible Di says, dalam Ibrani 11 dikatakan, when God commanded Noah to make an ark, pada saat Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera, he moved with godly fear and prepared an ark. dia mau bergerak dengan takut
akan Tuhan dan dia persiapkan, dia bangun bahtera itu. But Noah was not familiar with an ark before. Padahal sebelumnya Nuh itu tidak tahu seperti apa bahtera itu. But God gave him the complete description on how it had to be made. Tetapi Tuhan memberikan gambaran yang sangat terperinci bagaimana harus membangun bahtera itu. When God speaks to you, Pada saat Tuhan berfirman, berbicara pada saudara, He is not going to speak to you to do something that you are familiar with. Dia tidak akan berbicara kepada saudara untuk saudara membangun sesuatu yang saudara sudah familiar, yang saudara sudah kenal. There are two things we need to understand when God speaks. Ada dua hal yang kita harus pahami waktu Tuhan bicara pada kita. When God speaks, He has a mission for you. Pada waktu Tuhan bicara, maka Tuhan punya misi buat saudara. Secondly, Yang kedua, He never gives you a mission that is less than risk. less than risk. Yes. Tuhan tidak pernah memberikan misi yang lebih kecil daripada resiko. When God tells you to do something, Waktu Tuhan perintahkan saudara lakukan sesuatu, it is risky. selalu ada resiko saudara. Don't expect something silly from God, but expect something risky from God when God speaks to do Amin. something. Jadi waktu Tuhan bicara kepada saudara untuk saudara lakukan sesuatu, jangan harapkan sesuatu yang kedengarannya konyol, tapi harapkan sesuatu yang beresiko malahan. Hallelujah. Haleluya. God's purposes are all risky. Semua tujuan-tujuannya Tuhan buat kita itu But- resiko. There is a great protection. Tetapi ada perlindungannya yang besar buat kita. It can be Amin. challenging, it can be painful, Bisa penuh dengan tantangan, bisa jadi membawa bikin sakit, it can be sometimes excruciating, bahkan bisa begitu menyakitkannya, it might look intimidating, bahkan kadang-kadang bisa bikin saudara merasa terintimidasi. but God's favor is there. Tapi ada perkenanan Tuhan di situ. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. So don't expect anything less risky from God. Jadi jangan harapkan sesuatu yang nggak ada resikonya atau resikonya receh-receh aja saudara, jangan. I want to challenge all of you this morning Pagi ini saya mau tantang saudara semua. through this perspective what I shared with you. Melalui perspektif yang saya bagikan pada saudara And ini. go back home and try to meditate upon every actions that God had accomplished upon everyone who were chosen by Nah, God. saudara pulang nanti saudara renungkan setiap perbuatan Tuhan yang telah Tuhan perbuat dalam hidup saudara. They were all challenging. Semuanya itu penuh dengan tantangan. Hello. Come on. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Are you with us? Saudara masih nyimak? Praise God. So Terpujilah out nama of the encounter, Dari perjumpaan itu a mission is born. dilahirkanlah misi. Let's say God spoke to Noah. Misalnya Tuhan bicara pada Nuh Then God gave him a mission. dan Tuhan memberikan dia misi. Now for example, let's come to Abraham. Nah, sekarang kita masuk kepada Abraham. Abraham was still Abram when God spoke to him. Waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, waktu itu namanya masih Abram. And God said to him to leave your household, leave your land and leave all your belonging and go to the land that I'm going to show you. Dan Tuhan perintahkan Abram untuk keluar dari negerinya, tinggalkan tanahnya, tinggalkan keluarganya untuk pergi ke satu tempat yang akan Tuhan tunjukkan. It was not a silly thing. Bukan satu hal yang konyol, It was very risky. sangat penuh dengan resiko malah. All of a sudden God tells Abraham to leave everything and go to the land that I'm going to show you. Tiba aja Tuhan suruh Abraham tinggalkan semuanya dan pergi meninggalkan segala sesuatunya itu ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. You know the beauty of God speaks, Keindahannya pada saat Tuhan berbicara. He will give you the destiny but He will never give you the details. Tuhan akan kasih kepada saudara destininya, tujuannya. Tapi rinciannya itu justru nggak diberikan terlebih dulu. When God gave 2 dreams to Joseph, Waktu Tuhan kasih 2 mimpi kepada Yusuf. He gave the destiny Diberikanlah kepada Yusuf itu destininya. that you are going to be highly exalted in possession and in position. Bahwa Yusuf itu akan mendapatkan posisi yang amat sangat tinggi dalam hal kepemilikan juga dalam hal jabatan. But God did not give him the details on how it is going to come to pass. Tetapi bagaimana semuanya itu akan digenapi, Tuhan gak kasih perinciannya kayak apa. When God gave the mandate to Moses for the people of Israel, Pada saat Tuhan memberikan mandat kepada Musa untuk bawa bangsa Israel, God gave the destiny, the land where the honey and milk flow. Tuhan berikan destininya, tujuan akhirnya itu satu negeri yang berlimpah-limpah
berlimpah dengan madu dan susu. which the Bible depicts as the promised land. Yang Alkitab gambarkan sebagai tanah perjanjian. But God did not give the details on how I'm going to take you through. Tapi perinciannya bagaimana Tuhan akan bawa Musa dan bangsa Israel ke situ, nggak dikasih tahu. And why God never give us the Dan details? kenapa Tuhan nggak pernah kasih kepada kita rinciannya? It's not that He cannot give us the details, Bukan karena Tuhan nggak bisa, but He's concerned about our situation. tapi Tuhan itu peduli sama situasi kita. Had we known what we are going to face in another 5 years of time, Kalau kita tahu dari sekarang apa yang kan kita hadapi 5 tahun ke we depan, will try to do some rerouting in our life. kita pasti akan mencoba cari jalur lain, saudara. Because when God gives us the details, if God gives us the details, we will begin to foresee the challenges in between. Karena kalau Tuhan kasih kepada kita rinciannya terlebih dulu, kita akan sudah mulai ngebayangin tantangannya antara titik ini sampai ke titik sana. And we will also see the good things ahead. We will also begin to foresee kita- the good things awaiting. Kita juga akan mulai melihat semua hal-hal yang baik yang menantikan kita di sana. So God knows that it is our human nature when we see the challenges, we like to bypass it. Dan Tuhan tahu kita nih sebagai manusia punya kecenderungan kalau udah ngelihat tahu yang baik-baiknya, pasti mau cari jalan cepatnya, cari jalan pintasnya. Because we are familiar with the freeways in the highways. Karena kita semua kenal jalan tol, saudara, jalan bebas And hambatan. it is our human tendency to get into always the freeways which has no hustle and bustle. Karena memang merupakan kecenderungan manusia sampai ke satu titik itu maunya tanpa hambatan, bebas rintangan, makanya dibikin jalan tol. But the freeways will not bring you to the destiny. Tetapi sesungguhnya jalan bebas hambatan itu tidak membawamu sampai ke destiny itu. Not all the bypasses can give you the destiny, only the passing through can bring you to the pass through. Karena jalan pintas tidak akan pernah bisa membawa saudara sampai ke destiny atau tujuan akhir, hanya jalan yang memang saudara harus lewati. Kalau saudara mau lewati itu, hanya jalan itulah yang bisa membawamu ke sana. And that's why God never gives us the whole details ahead of time. Itu sebabnya Tuhan gak pernah kasih tahu kepada kita perinciannya sebelumnya. If what the Lord is going to speak to us is going to be less risky, why can't He give us the detail? He can of course give us the details. Kalau tuh kita bilang kenapa nggak dibikin gini aja sih supaya tidak terlalu beresiko, kasih tahu aja rinciannya. Nggak bisa, Tuhan nggak boleh begitu. God spoke to Abraham Tuhan bicara kepada Abraham, and He gave him the destiny. Tuhan berikan kepada Abraham destininya. In other words, when God spoke to Abraham, He was commissioning him with a mission. Dengan kata lain, waktu Tuhan berbicara kepada Abraham, Tuhan menugaskan kepada dia satu misi. And that mission was not meant to be confined within his time alone. Dan misi itu bukan harus diselesaikan dalam kerangka waktunya Abraham sendiri. Which you can see in the book of Matthew chapter 1. Di dalam Matius 1, God was looking unto the 42nd generation of Abraham in which the Messiah will be born. Tuhan melihat keturunan Abraham yang ke-42 di mana Mesias itu lahir. But God chose each one of you. Tuhan pilih setiap saudara. The purpose of God in our life is not going to be confined within our own timing. Tujuan atau destiny kita itu bisa jadi tidak bisa confine atau diselesaikan dalam kerangka waktu kita sendiri. When the farmer, he cultivates the farming, Pada waktu petani dia menanam benih gitu ya. he will make sure that the crops required, or it is given with all the adequate manure for its own fertility. Waktu dia mengurus tanamannya, dia pastikan tanaman itu diurus dengan diberikan pupuk supaya subur. When the whole crops become fit enough to be reaped, Dan pada saat tanaman itu sudah siap dipanen, and he'll make sure that they are harvested on time. dan petani akan pastikan tanamannya itu enggak terlambat dipanennya. And as he brings the whole sheaves one by one, he will extract the grains from the sheaves. Dan pada saat dia kumpulkan semua gandumnya itu, dia akan dapatkan bulir-bulir gandumnya, saudara. Once the grains are extracted from the sheaves, Setelah bulir-bulirnya itu dipisah, diambil, he will make sure that the whole grains are extracted from all chaffs. dia pastikan semua bulir-bulir itu sudah dikeluarkan semua, nggak ada yang tersisa. And he will put the whole grain into the storehouse. Lalu dimasukkan, disimpan ke gudang penyimpanan. But after a little while of time, Tetap disimpan ke lumbung, tapi setelah beberapa waktu lamanya, he will divide the whole grain into two parts. dia akan pisahkan
seluruh bulir gandum itu jadi dua bagian. One portion will be a major one, the other portion will be a minor one. Sebagian yang besar dan juga jadi dua, yang satu bagian besar, satu lagi bagian kecil. The major one is meant to be utilized for feeding. Yang sebagian terbesar itu dipakai tujuannya untuk tujuan makanan. But the minor one is meant to be utilized for the seeding. Tapi yang sebagian kecil dipisahkan ini untuk dipakai sebagai benih berikutnya lagi. So that which is set aside for feeding is meant to sustain that generation and the next generation. Yang bagian terbesar itu yang dipisahkan untuk tujuan makanan itu untuk bisa dipakai untuk generasinya dia dan generasi berikutnya. But that which is set aside for seeding, it is meant to raise the next generation. Tetapi yang dipisahkan untuk menjadi benih itu tujuannya untuk membangkitkan generasi yang berikutnya. Similarly, we all belong to one of these grains. Nah, kita semua ini merupakan bagian dari kedua bagian tersebut, apakah yang terbesar atau bagian yang kecil. Either you belong to the feeding one or you belong to the seeding one. Apakah saudara masuk ke kelompok yang dipakai untuk memberi makan orang atau dipakai untuk dijadikan benih yang akan ditabur? If you are chosen by God as a feeding grain in this generation, Kalau di generasi ini Tuhan pilih saudara untuk menjadi gandum yang dipakai untuk memberi makan orang, God will make use of all what you have, all your resources, all your capacity, your education and your intelligence to sustain God's kingdom, to sustain, to prosper God's kingdom in this generation. maka Tuhan akan memakai segala sumber daya yang saudara miliki, kepandaian saudara, semuanya yang saudara miliki untuk terus melanjutkan kerajaannya bagi generasi yang sekarang. For the betterment of God's kingdom in this generation. Untuk menjadikan generasi dalam kerajaan Tuhan di generasi yang sekarang itu menjadi lebih baik lagi. If you are chosen by God as a seeding grain, Tetapi kalau Tuhan pilih saudara sebagai benih, sebagai gandum yang nanti dipakai jadi benih, you are carrying another generation. saudara akan membawa generasi yang berikutnya. Hallelujah. Haleluya. You are carrying another generation. Saudara akan membawa generasi yang selanjutnya. Because seed means it carries the life. Karena benih itu artinya membawa kehidupan. Hallelujah. 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 Haleluya. Likewise, you will come across every saints of God who were chosen by God. They had gone through encounter from God. Begitu juga saudara lihat semua hamba-hamba Tuhan, mereka yang sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. They all had experience encounter from God. Subsequently, they all had received a mission from God. Mereka setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti selanjutnya menerima misi dari Tuhan. Every child of God who were chosen by God cannot be without a mission. Setiap anak Tuhan itu nggak mungkin tidak punya misi. If you are chosen by God, you carry the mandate of God. Kalau saudara dipilih oleh Tuhan, maka saudara itu membawa mandat dari Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Praise God. Mandate is not something that you make your own choices. Mandat itu bukanlah sesuatu yang saudara bisa pilih sesuka hati. It is rather what the Lord inlays in your life, in your spirit. Tetapi mandat itu merupakan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saudara. You cannot be in God's kingdom without a mission. Saudara nggak mungkin berada di dalam kerajaannya tanpa punya misi. A gospel-less Christian is a powerless Christian. Seorang Kristen yang tidak punya Injil itu adalah seorang Kristen yang tidak punya kuasa. Gospelless, powerless. A gospel full or the full gospel Christian is a powerful Christian. Dan begitu juga gospel full penuh dengan Injil adalah orang Kristen yang powerful. Hallelujah. 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 That's why we call the gospel as the full gospel. Itu sebabnya kita sebut gospel full itu penuh dengan Injil sebagai full gospel. So we should be gospel full or full gospel, which means you are powerful. Ya, itu sebabnya kita harus menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan gospel supaya saudara menjadi orang-orang yang powerful. Now I just want to take you through something more deeper. Nah, saya mau bawa saudara kepada sesuatu yang sedikit lebih dalam. I wish if I could cover more on the rest of the phenomena that happen under the divine election by God. Inginnya sih saya membahas lebih banyak lagi dari fenomena yang terjadi pada saat Tuhan pilih seseorang. But the Holy Spirit is taking me to another direction this morning. Tapi pagi ini Roh Kudus bawa saya ke arah yang sedikit berbeda.
I have been emphasizing on the mandate God has given to each one of us. Tadi saya sudah menekankan mandat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jesus said, I have chosen you out of this world. Tuhan katakan, aku telah memilihmu keluar dari dunia ini. If you are belonging to this world, Kalau engkau milik dunia ini, the world would have loved you. tentunya dunia akan mengasihimu. The world would have treated with all its passion and its affection. Tentunya dunia akan memperlakukanmu dengan segala kasih sayangnya. But the same world that once loved you with all its affection now begins to hate you. Tetapi dunia yang sama yang ingin memberikan kasihnya kepadamu itu sekarang membencimu. Because you do not belong to this world, although we are in this world. Karena meskipun kita tinggal hidup di dunia ini, kita bukan milik dunia ini. The Bible reveals to us that we are all pilgrims on this earth. Alkitab katakan bahwa kita ini hanyalah peziarah di muka bumi ini. Although we love to remain here, but we are all here for the time being. Meskipun kita semua mau terus hidup di muka bumi, tetapi kita hanya ada di sini sementara saja. We are passing through. Kita cuma numpang lewat. There is a homeland we are all eagerly awaiting for. Ada satu negeri di sana yang kita semua menantikan untuk tiba di sana nantinya. Now, how do we understand what is our mandate? Lalu bagaimana cara kita mengerti mandat kita itu apa? Hallelujah. I just want to take you through little more in depth of this passage. Saya mau bawa saudara sedikit lebih dalam lagi dalam perikop ini. How do we understand God's mandate upon our life? Bagaimana kita bisa mengerti, memahami mandat Tuhan dalam hidup kita? There are two phases in understanding God's mandate in our life. Ada dua fase untuk kita mengerti mandat Tuhan dalam hidup kita. But I just want to take you through something very specific. Tapi saya cuma mau bawa saudara kepada sesuatu yang sangat spesifik. The first one is through the spiritual revelation in the Word of God. The other one is in our situations and our surroundings. Yang pertama adalah kita menerima pewahyuan di dalam hidup kita melalui situasi di sekeliling kita. But I want to take you through our situations and our surroundings. Jadi yang pertama melalui pewahyuan, yang kedua melalui situasi dan keadaan sekeliling kita. Saya mau bawa kita belajar dari yang kedua. You know, in the Christian life we go through ultimately two kinds of testing. Dalam kehidupan Kristen pada akhirnya kita mengalami dua jenis ujian. Which in other words we call it as a trials of faith. Atau dengan kata lain pencobaan iman, ujian iman. There are two types of trials. Ada dua jenis ujian. Trials of tribulation Yaitu ujian kesusahan and the trials of temptation. dan juga ujian godaan. I just want to paraphrase it little bit through this passage. Melalui perikop ini saya cuma mau memparafrase sedikit saja. Then I will bring you to the finality of this message. Baru kemudian saya akan bawa saudara pada akhir dari perikop ini. Hope you are carrying with us. Saya harap saudara masih bisa terus simak. Amin. Hallelujah. Can I hear a big amen? Boleh saya dengar amin? We go through various kinds of trials according to Apostle Peter in chapter 1. Di dalam menurut Rasul Petrus di pasal 1 kita ini mengalami banyak ujian. Which he concisely speaks to us about ultimately two kinds of Di trials. situ dikatakan pada akhirnya kita mengalami dua jenis ujian. And the one is the trials of tribulation, the other one is the trials of temptation. Yang pertama adalah ujian karena kesusahan, masalah. Yang kedua adalah ujian karena godaan. Jesus said, in this world you will have tribulation. Di dunia ini Tuhan katakan, Yesus berkata bahwa engkau akan mengalami kesusahan. You will go through tribulations. Engkau akan mengalami goncangan. You will go through challenges. Engkau akan mengalami tantangan. But Jesus said, but be of good cheer, for I have overcome this world. Tetapi kita adalah orang-orang yang tetap bersukacita karena aku telah mengalahkan dunia ini, kata Tuhan Yesus. In Isaiah chapter 43, the Lord speaks to us that you will pass through the waters, you will pass through the fire, you will pass through the river. Di dalam Yesaya 43 dikatakan kita akan melewati air, kita akan melewati api, kita akan melewati sungai. And tribulations or trials, the challenges are something that we will pass through in our personal life, in our Christian life. Dan di dalam kehidupan kita pribadi sebagai orang Kristen, kita pasti akan mengalami yang namanya ujian, kesusahan, mengalami masalah-masalah, goncangan.
However, when you come to the teachings of Jesus on prayer, Tapi pada saat saudara masuk ke dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang berdoa, Jesus taught the disciples to pray like this. Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid untuk berdoa seperti ini. Lead us not into temptation. Jangan Tuhan jauhkan kami dari godaan. He didn't teach, lead us not into tribulation. He taught us to pray, lead us not into temptation. Tuhan Yesus ajarkan kita untuk berdoa bukannya untuk menjauhkan diri dari kesusahan, tetapi jauhkanlah kami Tuhan dari godaan. Which means it pays much to face the temptation than passing through the tribulation. Itu artinya ya kita hadapi godaan, kita minta dijauhkan, tetapi kita harus bisa melewati yang namanya kesusahan atau masalah. If you summarize the history of the fallen, although I don't deserve to speak about them, but if you summarize the history of the fallen who are seen in the Bible, Kalau kita rangkum saudara, meskipun saya tidak pantas merangkumnya tentang fallen people, those who have failed. orang-orang tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, tetapi kalau kita rangkum saudara, Majority of those who have failed did not fall in tribulation, but they did fall in temptation. kebanyakan dari mereka bukannya jatuh di dalam kesusahan, tetapi jatuh di dalam godaan. The fall of the first man was not in the tribulation, but in the temptation. Kejatuhan manusia pertama bukanlah di dalam kesusahan, tetapi karena godaan. In the book of Numbers, the last part, it speaks about the fall of more than 23,000 people. Di bilangan bagian terakhir diceritakan tentang the fall of 23,000 Israelites. 23 kejatuhan 23.000 orang Israel. They did not fall in the troubles, but they did fall in temptation. Mereka bukan jatuh karena masalah, tetapi mereka jatuh dalam godaan. Which means it is more expensive to resist against the temptation than passing through the tribulation. Artinya untuk kita bisa mengalahkan godaan itu lebih mahal harganya daripada waktu kita melewati ujian atau melewati kesusahan. Passing through the tribulation is more painful, but passing through the temptation is more expensive. Memang kita melewati namanya masalah, kesusahan itu lebih menyakitkan. Tetapi kalau kita jatuh dalam godaan itu jauh lebih mahal harganya. Now let's come to the ministry of Jesus. Sekarang kita belajar dari pelayanan Yesus. Before Jesus began his ministry, Sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, the Bible says he was led by the Spirit into the wilderness. Alkitab berkata Tuhan Yesus dituntun oleh Roh masuk ke padang belantara, padang gurun. And there he fasted for 40 full days. Kemudian Tuhan Yesus berpuasa 40 hari full. After the fasting, the tempter came to Jesus. Setelah Tuhan Yesus selesai berpuasa, si penggoda itu datang pada Yesus. And the Bible says, I just want to highlight on one of the temptations here. Saya cuma mau soroti satu godaan di sini. Alkitab katakan The tempter took him to high place si iblis menggoda Yesus untuk membawa dia ke tempat yang tinggi. and made him behold the whole kingdoms of this world. Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan diperlihatkan kerajaan dari dunia ini. The Bible says that tempter showed him whole kingdoms of this world. Alkitab katakan si penggoda itu menunjukkan kepada Yesus seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Not few kingdoms, but the whole kingdoms of this world. Bukan cuma beberapa kerajaan yang ditunjukkan kepada Yesus, tapi semua kerajaan yang ada di muka bumi. This is where you will find the greatest exchange offer that the devil had ever made to anyone. Nah, ini saudara dapati di sini satu tawaran terbesar yang pernah ada, yang pernah iblis tawarkan kepada seseorang. Hallelujah. Haleluya. Are you with us? Saudara masih nyimak? Praise God. Pujilah nama Tuhan. Just kindly pay your attention for a little moment of time. Sedikit lagi saya akan selesaikan saudara, saya mohon perhatiannya. The greatest exchange offer that this world had ever seen was the exchanger by the tempter offering the whole world in return for one worship. Satu exchange yang pernah ditawarkan, exchange terbesar, pertukaran terbesar yang pernah ditawarkan oleh si penggoda itu, yaitu ditawarkan semua kerajaan di dunia
untuk mendapatkan satu penyembahan. Why did the tempter was willing to, or why did the tempter offer the whole world in exchange of one worship? Kenapa si penggoda itu mau memberikan seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di dunia hanya untuk mendapatkan satu penyembahan saja? Because he heard John the Baptist testifying concerning Jesus around 40 days before. Karena kira-kira 40 hari sebelumnya si penggoda itu mendengar bahwa Yohanes Pembaptis bersaksi tentang yang dia tawarkan ini. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the whole world. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan menanggung dosa, menebus dosa seluruh dunia. In other words, the devil knew the very mission that Jesus was in this world for. Dengan kata lain, iblis itu tahu misinya Tuhan Yesus itu ada di dunia untuk apa. He came with the mission to save the whole world. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dengan misi selamatkan seluruh umat manusia di dunia. Now the devil offers a bypass. Dan sekarang si iblis menawarkan jalan pintas. You don't need to carry that cross of contempt and carry the cross of reproach and pain. Kamu nggak perlu tanggung pikul-pikul salib memikul salib akan sakit, penyakit dan semua dosa. I spoke about during my last visit. Saya berbicara tentang itu di kunjungan saya yang terakhir. So he was willing to exchange the whole world to Jesus Si iblis itu mau memberikan seluruh dunia buat Yesus. because he knew Jesus came as a savior of the world. Karena iblis tahu Yesus datang sebagai penyelamat dunia. If greater is your mission, greater will be your temptation. Karena kalau besar misimu, maka resikonya atau godaannya itu juga besar, saudara. Hallelujah. Hallelujah. So I just want to paraphrase in 3 or 4 minutes of time. Dalam 3 sampai 4 menit ke depan saya akan rangkum. How do we discern the purpose of God in our life in 3 perspectives? Dalam 3 perspektif, inilah 3 cara untuk kita membedakan The first kehendak Tuhan dalam hidup kita. first one is through the temptation. The second one through the challenges. And third one through understanding what is happening or the current challenges that are happening around Yang us. pertama melalui godaan, yang kedua the second one through, Tribulations. yang kedua melalui kesusahan, dan yang ketiga The third one is all situation. about the contemporary challenges that are happening around us. Melalui yang ketiga melalui tantangan-tantangan yang terjadi di sekeliling kita. If the purpose of God is going to be so great in your life, Kalau tujuan Tuhan dalam hidup saudara itu begitu besarnya, begitu dahsyatnya, all God's purposes in our life are great. memang semua tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita itu besar. But I speak in the perspective of the magnitude of your calling. Tetapi saya berbicara dalam sudut pandang besarnya panggilan Tuhan dalam hidup saudara, dari magnitudenya itu seperti apa. If your temptation is greater, you should understand the level of your mandate is also great in your life. Kalau saudara lihat, saudara ngalamin godaan yang lebih besar lagi, itu artinya saudara mengerti bahwa mandat Tuhan buat hidup saudara itu juga lebih besar. If you are negligent about God's mandate in your life, Satan is least bothered about you. Kalau saudara santai-santai aja mengabaikan saja mandat dari Tuhan buat saudara, maka si setan itu juga santai sama saudara. Dia juga nggak terlalu pusing tentang saudara. The devil will never invest his time upon a useless Christian. Iblis itu tidak akan pernah buang waktu terhadap orang Kristen yang nggak ada gunanya. Justru orang Kristen yang nggak ada gunanya dicuekin sama dia. The more you become useful for God's kingdom, the more you will face temptations in your life. Semakin saudara berguna di dalam kerajaan Allah, maka semakin besar godaan yang saudara hadapi. Your temptation to some extent will reflect the purpose of God's mandate in your life. Bahkan dari godaan yang saudara alami itu saudara bisa lihat beberapa besarnya mandat Tuhan dalam hidup saudara. The second one is the challenges that you face in your personal life. Yang kedua adalah tantangan-tantangan yang kau hadapi dalam hidup pribadimu. The greater is the purpose of God in your life, the greater will be the challenges against you. Semakin besar, semakin dahsyat tujuan Tuhan dalam hidup saudara, maka semakin besar juga, semakin dahsyat juga tantangan yang saudara hadapi. The Bible speaks about in the book of Zechariah Di dalam kitab Zakaria, Alkitab berkata concerning the great mountain that stood before Zerubbabel. mengenai gunung yang besar yang berdiri di hadapan Zerubabel.
The purpose of God through Zerubbabel was so great and there was a great mountain on the other side. Tujuan Tuhan itu begitu besar buat hidup Zerubabel, tapi juga ada gunung yang begitu besar di sisi And the lainnya. Bible says, who are you a great mountain before Zerubbabel? You will become plain, You will be the... leveled. Gunung seperti apa, sebesar apa yang ada di hadapan Zerubabel, gunung itu akan menjadi rata The dengan greater tanah. is your calling, the greater will be the challenges. Semakin besar panggilanmu, maka semakin besar tantangan yang kau hadapi. So as Christians, don't blindly beat against or try to attack against your challenges. The more you face the temptations and challenges, the more it should more open your eyes of understanding. Jadi kalau saudara ngalami tantangan, ngalami godaan, jangan langsung ditengking begitu ya, buta-buta, karena semakin saudara menghadapi tantangan itu, saudara semakin hadapi godaan itu, maka semakin hati saudara mengalami dibukakan mata hati saudara. Now let's come to the final stage. Tahap yang terakhir. To a large extent, the situations or the challenges that are happening around us, it also reflect the purpose of God in your life. Tantangan-tantangan dan situasi yang sulit yang saudara hadapi itu juga menggambarkan, mencerminkan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Joseph was chosen by God to handle the challenges during his time. Yusuf dia harus menghadapi semua tantangan-tantangan yang dialami itu dalam masa waktu hidupnya. But God's pattern of bringing him up to that position in the palace of Pharaoh was very mysterious. Tetapi cara Tuhan, pola kerjanya Tuhan membawa Yusuf menjadi orang kepercayaan di istana Firaun itu sangat misterius sekali. God chose Moses to handle the challenges that was happening during his time. Tuhan memilih Musa untuk menghadapi situasinya, tantangannya di dalam masa waktunya. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Are you getting it? Saudara What nangkep. was the greatest challenge during the time of Moses? Apa tantangan terbesar pada zamannya Musa? The people of Israel were enslaved. They were in captivity. Bangsa Israel waktu itu masih menjadi budak, mereka dalam tawanan. But God gave him the power and authority to prevail over that challenges. Tetapi Tuhan memberikan dia kuasa, kemampuan untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan itu. In order to deliver the people from the clutches of Egypt into the land of promise. Supaya bisa membawa bangsa Israel keluar dari cengkramannya Mesir dan bawa masuk ke tanah perjanjian. God chose David to handle the challenges that was happening in his time. Tuhan memilih Daud untuk menghadapi tantangan, mengatasi tantangan dalam masa hidupnya. In the same manner, Dengan cara yang sama, let us also understand that your calling and what is happening in the world are very much connected to one another. panggilan saudara, kita harus mengerti bahwa panggilan saudara dan apa yang terjadi di dunia itu saling terkoneksi satu sama lain. In other words, Dengan kata lain, we got a great role, significant role to play in the kingdom of God that is connected to what is happening in the world. kita punya peranan penting di dalam kerajaan Allah dengan terhadap apa yang sedang terjadi di dunia ini. If you close your eyes to the world, if you close your ears to the world, you will never know what is happening in the world. Kalau saudara tutup mata, saudara tutup telinga terhadap apa yang terjadi di dunia, maka saudara nggak akan tahu apa yang sedang terjadi. If you want to know what is happening today in the Kalau world, saudara mau tahu apa yang sedang terjadi di dunia hari we ini, should have an open eyes and open ear. kita harus punya mata yang terbuka, telinga yang terbuka, And then you will know what is your purpose, what is your role in this world during your tenure in this world. dan maka dari itu saudara akan bisa tahu apa peranan saudara buat dunia ini sementara saudara sedang hidup di dalamnya. When you go to the book of Judges, you will find the duty of each judges who were chosen by Kalau God. saudara baca dari kitab hakim-hakim, saudara akan pelajari situ tugas-tugas masing-masing hakim di masa mereka masing-masing. Every prophets and every kings and every saints in the Old Testament who were chosen by God, the God's mandate upon them were very much relevant to what was happening during that time. Dan mandat penugasan yang Tuhan berikan kepada setiap nabi, setiap raja yang ada hidup di masanya mereka masing-masing itu sangat relevan dengan apa yang sedang terjadi di dunia pada saat zamannya mereka hidup.
what is happening today in this world? Apa yang sedang terjadi di dunia What hari are the ini? challenges of this world? Apa tantangan yang ada? And we are chosen by God to prevail over those challenges. Dan kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk mengalahkan semua tantangan-tantangan itu. Hallelujah. Haleluya. I'm just going to conclude in a little moment of time. Saya minta waktu sedikit lagi. Praise God. If you want to know the purpose of God's calling in your life, Kalau saudara mau tujuan panggilan Tuhan dalam hidup saudara, you should also know what is happening in the world. saudara juga harus tahu, saudara perlu tahu apa yang sedang terjadi di dunia. You are carrying a unique mandate in this generation, Karena saudara sedang membawa satu mandat yang unik di dalam generasi sekarang ini. not to become identified to the challenges of this world, but to prevail over the challenges. Bukan untuk dikalahkan oleh tantangan-tantangan itu, tetapi untuk saudara mengalahkan tantangan-tantangan itu. And likewise, every apostles in the New Testament, they were chosen by God and appointed by God to prevail over the challenges that they were chosen for. Begitu juga rasul-rasul pada waktu di zaman mereka hidup, mereka dipanggil Tuhan membawa mandat yang daripada Tuhan untuk mengalahkan tantangan-tantangan yang ada di zamannya mereka. And Jesus said, I have chosen you and ordained you that you will go and bear fruit in your generation. Tuhan berkata, aku memanggilmu, aku menetapkanmu untuk engkau menghasilkan buah-buah di generasimu. But there's only one person who was born in this world with a unique purpose that is meant for every generation. Tapi ada satu pribadi yang dilahirkan di dunia ini untuk membawa, dan dia membawa satu mandat yang unik yang berlaku untuk semua generasi. That was none other than Jesus himself. Dan pribadi itu tidak lain adalah Yesus sendiri. His death on the cross Kematiannya di kayu salib is a sure remedy for every challenges in every generation. merupakan satu kesembuhan, satu obat yang pasti buat semua sakit penyakit di seluruh generasi. Where the saints of God who were chosen by God in every generation meant to be utilized for God's kingdom in their generation. Sementara hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang Tuhan pilih, mereka membawa mandat yang daripada Tuhan untuk di zamannya mereka, di generasinya mereka. But Jesus was born in this world Tapi- as a remedy, as a resolution, as a solution for every generation. Tapi Yesus lahir di dunia ini dan dia membawa mandat yang berlaku untuk sebagai solusi, sebagai jawaban, sebagai obat kesembuhan buat semua generasi. But Jesus, He has chosen us in every for each, He chose His saints in every generation. Dan dia memilih setiap orang kudus di setiap generasi. In the previous generation, He chose certain saints. Di generasi sebelumnya Tuhan pilih beberapa orang kudus tertentu For the expansion of God's kingdom. untuk perluasan kerajaan Allah. They carried their mandate, Mereka bawa mandat mereka. knowing the challenges of their surrounding. Mereka juga mengetahui tantangan-tantangan dari sekeliling mereka. Today we are here. Hari ini kita ada di sini. When I say the challenges, Waktu saya katakan tantangan-tantangan, that is basically it's all about the spiritual challenges in the world. pada dasarnya itu merupakan tantangan rohani di dunia. If the greatest challenge during our time is the fear, Tantangan terbesar di zaman kita itu adalah takut. we are here to set the people free from the captivity of fear. Kita ada di sini untuk membebaskan orang-orang dari yang ditawan oleh rasa takut. Because the Bible says in the book of Isaiah chapter 61, Karena di dalam Yesaya 61 dikatakan, it speaks about the anointing that will be seen in Christ when Messiah will be born. berbicara tentang urapan yang kita terima waktu Sang Mesias itu lahir. To set the captives free, Untuk- to liberate the prisoners, Untuk membebaskan para tawanan, untuk melepaskan orang-orang yang tertawan. and to proclaim the good news to the poor. Dan untuk memproklamirkan kebaikan kepada orang-orang yang miskin. So Jesus was born for the same purpose. Yesus lahir untuk tujuan yang sama. And we all carry the similar mandates in our life. Dan kita semua membawa mandat yang serupa dalam hidup kita. To set the captives who are spiritually captives free. To set those who are spiritually prisoners free. Untuk kita membebaskan orang-orang yang tertawan rohaninya. Untuk melepaskan orang-orang yang terikat rohaninya. We were once prisoners to darkness, prisoners to captivity. Dulunya kita juga adalah tawanan di dalam kerajaan kegelapan.
But we were liberated from the clutches of darkness. Tetapi kita dilepaskan, kita dibebaskan dari cengkraman kegelapan itu. Apostle Peter says in 1 Peter chapter 2, Di 1 Petrus 2, Rasul Petrus berkata, we were chosen by God, called out by God from the darkness into the marvelous light of Jesus kita Christ. dipanggil keluar dari kegelapan, dari dunia yang gelap itu kita masuk ke dalam terangnya yang ajaib. And we are also chosen by God with the same mandate Dan kita juga dipilih oleh Tuhan dengan mandat yang sama. to set the captives free who were bound to various kinds of bondages of this world. Untuk membebaskan orang-orang yang terikat dengan segala macam ikatan dunia ini. And I pray that the Lord will continue to strengthen you, empower you by His Holy Dan Spirit. saya berdoa Tuhan melalui Roh Kudus-Nya terus menguatkan saudara, terus memberdayakan saudara. May it be so in your life. Biar itu terjadi dalam hidup saudara digenapkan. Shall we all rise in the presence of Mari kita God? bangkit berdiri dalam hadirat Let's Tuhan. let's pour out our heart and open our mouth and let's praise God. Mari kita meresponi firman Tuhan dan kita puji Tuhan dengan mulut. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Terima kasih Take Tuhan. my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days. Let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Wow, sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya encourage untuk kita nanti sampai rumah kita kembali buka lagi, ya, kita dengerin lagi. Karena banyak sekali berkat-berkat Tuhan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik secara keseluruhan, because God has a very good purpose for every each of us. Ya, Tuhan punya rancangan, rencana, dan Tuhan menyiapkan kita untuk itu. Khususnya dalam generasi sekarang ini. Wow. Thank you again Pastor. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita tiba pada akhirnya. Kita akan berdoa untuk banyak keluarga kita yang sakit pada saat ini sekarang ini ya Bapak Ibu sekalian. Banyak banget yang sakit. Keluarga Edo dan Tanya nggak bisa hadir, sakit semuanya. Saya dan begitu juga di rumah di Kuningan semua sakit, sampai ke sopir-sopir, pembantu semua sakit. Tapi kita percaya, Opung juga sakit, Opung sampai bahkan masuk rumah sakit sekarang. Ya. Hah? Om Rey juga? Om Rey juga sakit. Wah, padahal orang hargawan loh. Tapi jangan khawatir, amin. Amin. Semua kesusahan-kesusahan itu, wow, kita akan menang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita juga akan berdoa beberapa saat yang lalu, kita kedukaan adiknya Papa ya, adiknya papanya Ibu Friska sudah dipanggil Tuhan, biar kita berdoa Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga besar. Mari kita berdoa Bapak sekalian. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk ibadah minggu pada hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami boleh naikkan. Terima kasih Bapak karena kami memiliki Allah yang begitu besar.
Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu agung, Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu berkuasa atas segala sesuatu. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu itu. Bumi beserta dengan segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Itu milik Tuhan semuanya. Wow. You are in control of every single thing Tuhan. Oleh kami katakan Tuhan, kami enggak khawatir, kami enggak mau takut Tuhan, karena Allah kami jauh lebih besar dari segala sesuatu. Dan juga Tuhan kami katakan Allah kami lebih besar dari semua sakit penyakit yang ada. Dan kami katakan Tuhan bahwa tubuh kami adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kami. Dan kami mau taat seperti firman Tuhan katakan tadi Tuhan, kami mau dipakai sesuai dengan rancangan Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan, pakailah kami Tuhan. Dan utuslah kami Bapak. Karena kami tahu kami di set apart untuk satu tujuan yang mulia. Dan Tuhan sudah siapkan untuk setiap kami di tempat ini. Bukan yang receh-receh Tuhan. Tapi untuk hal-hal yang besar. Oleh karena Tuhan Yesus, biarlah Tuhan betul-betul lawat kami. Celikkan mata kami. Supaya kami boleh mengerti akan rancangan Tuhan yang besar itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, aku berdoa memberkati setiap jemaat. Yang pada saat ini mungkin sedang sakit. Banyak yang sakit Tuhan. Tapi aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Jehovah the Healer. Engkau Jehovah Rafa. Engkau memberikan kesembuhan ilahi kepada jemaat yang sakit pada hari ini. Berdoa khususnya untuk Opung yang sedang masuk rumah sakit Tuhan di RSPP. Berdoa Tuhan ngelawat Opung Tuhan Yesus. Berikan dia kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk teman-teman yang lain ada Pak Ray juga. Edo, keluarga Edo dan Tanya dan anak-anak semua sakit Tuhan. Rodrik juga semua sakit Tuhan. Banyak yang sakit Tuhan. Kami katakan Tuhan Engkau lawat, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Thank you God, thank you God. Aku berdoa juga di dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan apa yang sedang dihadapi oleh setiap kami. Seperti firman Tuhan tadi katakan, kami bersyukur. Kalau masuk dalam pergumulan, kami tahu ada Allah kami yang jauh lebih besar dari semua pergumulan itu. Dan Tuhan sudah mempersiapkan kami untuk bisa melewati semua pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan Tuhan setiap godaan-godaan yang ada terjadi untuk anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biar kami senantiasa melekat kepada Engkau. Dan pada saat godaan itu datang kami katakan, we choose you God. Kami pilih Engkau. Kami pilih untuk melakukan firman Tuhan. Kami memilih untuk melakukan ketaatan kami sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kami hidup di dalam kebenaran. Di dalam kekudusan. Di dalam takut akan Tuhan. Di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam menghadapi godaan, kami diberikan kemenangan Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kabaut Tuhan Yesus. Yang teguh, yang kuat, yang tidak digampang dimainkan oleh iblis Tuhan. Tapi kami boleh betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang kokoh Tuhan. Karena kami mengenal firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan. Karena kami tahu Allah kami kudus. Maka kami harus kudus adanya. That's why you set apart us Lord God. Engkau memenangkan kami dari kehidupan yang lama kami. Masuk dalam kehidupan yang baru. Untuk suatu purpose yang luar biasa yang Tuhan sedang persiapkan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Enggak ada yang kebetulan Tuhan. Kalau firman Tuhan pada pagi hari ini menutup tema kami pada bulan ini. Tentang set apart ini Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang besar untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan. Bersyukur. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Perteguhkan Bapa yang baik. Setiap kami di hadapan Tuhan. Perteguhkan Tuhan setiap kami Bapa yang baik. Setiap kami. Apapun yang sedang kami hadapi, perteguhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat perteguhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dihadapi oleh jemaat, setiap jemaat perteguhkan iman mereka Tuhan. Perteguhkan iman mereka Tuhan. Perteguhkan iman mereka Tuhan.
di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara percaya bahwa Allah kami, Allah kita, Allah mereka, Allah kami, Yesus Kristus Tuhan namanya jauh lebih besar dari segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Father, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk masuk lagi bulan yang baru, bulan depan, minggu yang baru lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami sudah akhiri bersama dengan Engkau, kami siap memasuki lagi bulan November bersama dengan Engkau lagi Tuhan. Dan kami perkatakan bersama dengan Engkau, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena roh Tuhan yang memberikan kami kemampuan. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami akan pulang, kami akan siap terima berkat Tuhan. Mari jemaat kita berdiri sama-sama yuk. Mari angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biar tangan Tuhan diperkasa memegang setiap tangan kita. Dan menuntun kita di jalan yang benar. Senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Seize the month of November with God our Savior. Amen. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Creation to rise, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Selamat hari Minggu jemaat Kenisa yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat menikmati akhir pekan dengan keluarga. Dan kita bertemu kembali di ibadah minggu depan di hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.